Shalom semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Untuk tim PAW saya persilakan untuk Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Waduh, apa kabarnya? Yes. Amin. Puji Tuhan. Ya. Pagi hari ini ya, saya akan bawakan firman tentang doa dan iman. Amin. Siapa yang pagi hari ini hari-harinya penuh dengan doa? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Haleluya. Loh, cuma Bapak Jo. Boleh angkat tangan tinggi-tinggi, saudara-saudara yang hari-harinya penuh dengan doa. Puji Tuhan ya. Pagi hari ini saya akan bicarakan tentang doa dan iman. Untuk slide-nya boleh dibuka. Oke ya, bicara iman itu adalah bicara tentang kepercayaan. Amin. Bicara tentang keyakinan ya, semuanya di sini saya percaya bahwa Yesus adalah keselamatan kita. Amin. Bicara tentang doa itu adalah bicara tentang hubungan, komunikasi ya. Seperti kita ya dengan mungkin teman, suami istri ya, itu bicara tentang komunikasi. Amin. Seperti pencipta dan yang diciptakan. Ya, itu bicara tentang doa. Seperti ayah dengan anak, ya, seperti mama dengan anaknya. Itu bicara tentang komunikasi, itu bicara doa. Ya. Orang yang berdoa harusnya punya iman. Yang setuju katakan amin. Ya, orang yang berdoa harusnya punya iman. Dan orang yang beriman harusnya amin. Siapa di sini yang beriman? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Ya. Orang yang beriman pasti berdoa. Katakan bersama saya, pasti berdoa. Puji Tuhan. Di kitab Yakobus pasal yang ke-5 ayat 16 ya. Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Nah, yang B, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Amin. Kita semua pasti pengen kita ini berkuasa. Kita pengen punya sebuah kekuasaan. Nah, firman Tuhan katakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Amin. Ya. Meskipun ya BBM naik ya. Yuk, kita jangan takut. Karena di firman Tuhan katakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya, mungkin kebutuhan sehari-hari kita mungkin hari-hari ini naik, tapi percayalah berkat Tuhan juga akan naik. Kuncinya adalah doa. Kita akan bahas ya pagi hari ini tentang doa. Kenapa sih kita ini harus doa? Dan apa sih kaitan doa dan iman? Amin. Amin. Kita boleh bekerja, kita boleh mengusahakan segala sesuatunya, ya. Tapi jangan lupakan doa. Karena firman Tuhan sendiri yang katakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Seperti tadi sudah saya katakan, ya orang yang berdoa pasti punya iman. Dan orang yang beriman pasti berdoa. Dua kata ini nggak bisa hilang salah satunya. Orang yang beriman nggak mungkin tidak berdoa. Dan orang yang berdoa pasti tidak. Bukan orang yang berdoa bukan lagi tidak memiliki iman. Ya. Orang yang berdoa pasti memiliki iman. Amin. Amin. Ya, kita buka ayat utama kita ya di Lukas pasal yang Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Ya, bicara doa itu bicara interaksi ya. Coba kita bayangkan ya, mungkin kita pergi ke suatu tempat ya. Kalau kita dengan seseorang yang mungkin tidak kenal ya, mungkin orang yang tidak kita percaya. Ya, dari Mojosari ke Mojokerto ini rasanya jauh banget. Ya, pernah mengalami? Ya, kalau kita pergi ke suatu tempat ya, mungkin orang ini nggak asik diajak ngobrol, ya jauh banget. Ya, tapi kalau orang ini asik, kita percaya,
asik diajak ngobrol. Ya, Mojokerto mungkin dari Mojosari ke Mojokerto, loh kok sudah sampai ya? Karena kita ngobrol, enak ngomongnya. Ya, kalau kita ngobrol mungkin kita ngopi bareng, ya tiba-tiba kok sudah malam hari. Ya, karena apa? Karena asik ngobrolnya. Pernah mengalaminya Bapak Ibu? Sama halnya waktu kita doa. Waktu doa kita percaya sama Tuhan, ya. Mau waktu 1, 2, 3 jam, itu kita nggak akan merasakannya. Itu bukan jadi beban. Karena apa? Karena kita ngobrol dengan Bapak kita. Amin. Amin. Lukas pasal yang 18 ayat 1 sampai 8. Begini firman Tuhan berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Tuhan ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8 kita baca bersama-sama. Aku berkata kepadamu, ia akan segera. Akan tetapi, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Boleh kembali ke ayat yang keempat. Ya. Beberapa waktu itu, ya lamanya hakim ini menolak. Ya, jadi hakim ini adalah hakim yang jahat, tidak takut akan orang, tidak takut akan Allah, tidak menghormati siapapun. Ya, tapi ingat, ya ini sangat bertolak belakang dengan Tuhan kita. Amin. Tuhan kita ini baik, bijaksana, luar biasa. Seorang hakim yang tidak takut Tuhan pun di ayat yang keempat, ya, walaupun aku tidak takut Allah dan tidak menghormati siapapun. Ayat yang kelima. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku akan membenarkan dia. Seorang hakim yang tidak takut Tuhan, tidak menghormati siapapun, ya. Karena janda ini terus memohon minta tolong, ya. Hakim yang jahat ini, ya, akhirnya membantu. Apalagi Bapa kita di surga. Amin. Melihat anak-anaknya yang setiap hari berdoa, melihat anak-anaknya yang setiap hari memohon. Saya percaya, ya, Tuhan ada dalam hidupmu. Amin. Kita poin yang pertama, ya, di Lukas pasal yang 18. Di sini dikatakan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, ya. Saya highlight merah, ya, untuk menegaskan. Tuhan menegaskan, ya. Poin yang pertama, apa sih dari kata menegaskan? Doa itu penting. Poin yang pertama, doa itu penting. Amin. Amin. Pertanyaannya pagi hari ini, seberapa pentingkah doa dalam hidup kita? Nah, puji Tuhan. Ya, kalau ada yang menjawab sangat penting, ya, puji Tuhan. Ya, penting atau tidak, doa itu terlihat dari keseharian kita. Ya, kalau saya biasanya bekerja, saya punya satu agenda, Bapak Ibu, ya. Saya tulis, ya, kalau misalnya hari ini tanggal 11, tanggal 12 sudah saya tulis tanggal 12 September, ya. Saya harus ketemu dengan siapa, apa yang harus saya lakukan, kemana saya harus pergi. Itu agenda saya. Ya, Bapak Ibu pun pasti punya agenda. Meskipun dari yang kecil sampai yang paling tua, pasti punya agenda. Ya, mungkin jam 8 aku harus lihat berita, jam 9 aku harus baca koran, jam 10 aku mandi, jam 11 aku makan, jangan sampai terlambat makan. Itu termasuk dalam agenda, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, mungkin
yang owner, yang pebisnis ya. Oh, jam 1 aku harus ketemu orang, jangan sampai terlambat. Yang sebagai karyawan jam 8 pagi harus standby di kantor, harus standby di pabriknya. Nah, pertanyaannya pagi hari ini, kita taruh di mana agenda doa itu? Nah, puji Tuhan. Ya. Kita taruh mana agenda doa itu dalam hidup kita? Ya, kita pasti punya plan, ya. Malam sebelum tidur, ya, kita pasti punya plan. Aku besok subuh jam 5 subuh ke pasar. Setelah ke pasar, masak apa? Ya, betul ya ibu-ibu ya? Betul? Ya. Kalau ke pasar beli apa aja? Beli ayam 1 kilo, beli bawang putih, bawang merah. Apalagi Bapak Ibu yang dibeli? Tempe, tahu. Ya, tempe, tahu, ikan mujair, gurami, ya. Jangan lupa pakan ayam, ya Om Ham ya. Ya, pasti semuanya kita punya agenda. Ya, pasti kita semuanya punya agenda. Ya, kalau Pak Gem jangan lupa makanan ikan, ya. Pasti semua punya agenda. Jangan sampai agenda ini terlewat. Waduh, aku tadi lupa beli pakan ayam. Ayamnya kelaparan. Nah, sama Bapak Ibu, waktu kita lupa dengan taruh doa dalam hidup kita, ya, mungkin secara 1-2 hari hati kita nggak apa-apa, nggak doa, nggak apa-apa, nggak doa. Lama-lama manusia rohani kita ini mati. Amin. Ya, di situ dikatakan Tuhan menegaskan bahwa doa itu penting. Katakan bersama, doa itu penting. Ya, jangan hanya bicara tentang doa makan, doa sebelum pergi, atau apalagi doa sebelum tidur. Ya, iya, aku doa makan biar makanan ini dikuduskan. Wah, kita berarti menaruh Tuhan ini sebagai pembasmi racun. Iya, kenapa? Karena kita doa makan. Doyan aku doa, iya doa makan. Kalau kita sebelum berangkat, Tuhan lindungi aku. Ya, kita jadikan Tuhan sebagai security kita. Tapi ingat, yang dimaksud dengan doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Bukan hanya bicara tentang sekedar makan. Doa makan, doa tidur. Iya, sebelum tidur aku pasti doa. Be aku gak tangi meneng, wis doa aku. Ya, yuk jangan taruh Tuhan sebagai kita doa makan, kita mau pergi. Tapi jadikan doa itu adalah komunikasi. Amin. Amin. Ya. Doa itu adalah sebagai komunikasi penting dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu yang punya anak, yang mungkin anak-anaknya di luar kota, ya. Meskipun kalau malam ya dikatakan tidak penting, cuma nanya, Yan sudah makan. Betul ya Bapak Ibu ya? Sudah makan. Makan apa? Udah apa? Ya wis nek gitu istirahat toh. Mungkin seperti itu. Betul ya? Itu mungkin sebagai anak, wah apa sih papa mama? Tapi itu adalah sebuah komunikasi buat orang tua. Buat hatinya ini ayem. Ya oh anakku sudah makan. Oh anakku sudah di kos. Ya, sama halnya kita ini sebagai anak dengan Bapa kita. Tuhan itu mau kita ini komunikasi. Amin. Amin. Ya, doa jadikan hal yang penting dalam hidup kita. Ya, doa jadikan hal yang penting buat kita. Kalau saya lihat opa oma, ya, kalau punya kalender dinding yang gede, ya, kalau ada yang ulang tahun pasti kasih spidol merah. Kalau orang yang penting, betul Bapak Ibu? Ya, kasih tulisan yang penting. Kalau dulu mak ya, kasih tulisan bahasa apa Cina, saya juga nggak ngerti. Apa artinya iki? Tulis di kalender. Iki ulang tahun siapa? Ini penting. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sampai ditulis di kalendernya. Kalau sekarang anak-anak milenial, ya, tulis di HP-nya, ya, di agendanya. Kalau ada yang penting bunyi, ting tung ting tung ting tung ting tung. Nah, siapa yang ulang tahun? Waduh, besok mimiku mau ulang tahun, Rek. Nah, ini, ya, orang yang penting. Jangan sampai kelewatan. Ya. Ya.
Ini iman Bapak Ibu. Bunda sudah ngereceh di belakang Bapak Ibu. Ya. Ya, kalau sampai terlambat ya orang yang penting ini, waduh, repot ini Bapak Ibu ya. Berabe ngamuk ini ya. Nah, orang yang penting pasti kita tulis di agenda kita. Nah, pertanyaannya pagi hari ini, seberapa pentingkah doa buat kehidupan Bapak Ibu? Amin. Amin. Ya, saya percaya bahwa orang beriman itu pasti berdoa. Ciri orang yang berdoa itu ada kehidupan. Betul? Orang yang berdoa itu pasti kehidupan. Waktu orang yang punya kehidupan itu pasti ada buah. Amin. Ya, entah buah karakter, entah ada buah pertobatan, entah buah bersyukur, pasti ada buah. Amin. Kalau hari ini kita nggak berbuah, pertanyakan diri kita sendiri. Bagaimana jam doa kita? Amin. Apakah kita cuma doa makan? Ya. Mak D ketawa. Apa kita cuma doa makan? Atau kita doa cuma waktu kita butuh? Ya. Yuk, Tuhan jangan dijadikan seperti bengkel Bapak Ibu ya. Kalau sepeda motor kita rusak, kita datang ke bengkel. Kalau nggak rusak, kita nggak datang. Kalau kita sakit, kita datang ke rumah sakit. Ya, Tuhan jangan jadikan seperti rumah sakit. Tapi Tuhan jadikan kehidupan sehari-hari. Doa itu penting. Amin. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Ya, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus, ya, perhatikan setiap kalimatnya ya. Tuhan ini selalu menekankan beberapa hal waktu memberikan perumpamaan ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, sudah ditegaskan tadi ya. Ini istilahnya Tuhan itu sudah tak tegaskan bahwa mereka harus ya. Apa sih kata dari harus itu ya? Doa itu adalah sebuah kebutuhan. Amin. Amin. Makan adalah sebuah keharusan. Amin. Ya, makan itu adalah sebuah keharusan dalam hidup kita. Ya, adalah harus, wajib, pokoknya. Ya, kudu, mesti. Ya, makan. Nah, doa itu adalah kebutuhan. Ya, kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Betul ya Bapak Ibu ya? Bicara tentang jiwa, itu bicara tentang pikiran, perasaan, keinginan. Ya, kita semua pasti pengen jiwa kita ini sehat. Ya, kalau saya ngomong sama oma-oma biasanya ya, udah oma jangan terlalu banyak mikir. Ya, biar jiwanya sehat, biar nggak sakit-sakitan. Ya, kadang-kala kita sakit itu karena banyak pikiran. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul? Nah, kita pengen hidup kita ini damai sejahtera. Kita pengen jiwa kita ini sehat. Ya, salah satunya ya kita pikirkan yang baik-baik. Jangan kita berpikir yang negatif thinking. Jangan kita aduh Tuhan, kita ketakutan. Ya, itu bicara tentang jiwa. Yang kedua bicara tentang tubuh. Tubuh ini bicara tentang panca indera. Ya, panca indera ini bicara tentang apa aja Bapak Ibu? Mata, telinga, perasa lidah, apalagi kulit, indera penciuman. Ya. Kalau kita mencium hal yang tidak enak, tuh nggak enak nih, ya kita pasti tutup hidung, betul? Kalau baunya enak, ya kalau baunya enak rek, masih oseng-oseng bawang tok enak gitu rasanya, ya betul ya Bapak Ibu ya. Nah, mata, ya kalau kita mungkin ya waktu mata kita buram, kita periksa ke dokter, kenapa mata ini dok? Oh minus, pakai kacamata biar jelas. Ya, kalau kita lihat burem, saya lihat Tante Erni kok burem. Ya, harus pakai kacamata biar terang lah. Ini Tante Erni ternyata. Kalau nggak gitu kebalik. Ya, kalau nggak gitu kebalik. Nah, mata pun waktu mata kita nggak enak, ya kita pasti ke dokter.
Ya, Bapak Ibu ya. Indah perasa. Ya, waktu kita makan yang haujek-haujek itu ya. Enak rek. Ya, enak ya. Islalilah, giling nona Pak De, kali doa. Itu kita bicara tentang tubuh kita. Ya. Pasti nah, ini kalau saya ya. Biasanya ini bapak-bapak atau anak-anak laki biasanya. Aduh mah, manganani kok pancet, isu awan sore jangan asem terus. Nah, isu awan sore jangan asem iwak pindang. Isu awan sore jangan asem iwak pindang. Kucing bein. Nah, pasti ada yang seperti itu ya. Kenapa? Lidah perasa kita itu pengen rasa yang berbeda-beda. Oh, nek isu jangan asem. Nek siang apa Bapak Ibu? Rawon. Oke. Kalau malam soto lah. Kan? Nah. Puji Tuhan. Ya, indah perasa kita kalau meskipun kita makan, aduh, pawancet airnya, bojoku masak meskipun dimakan tapi ambek mengeluh. Pernah yang mengalami seperti itu? Pernah? Enggak wani ngomong, kata masak non ya. Ya nuwar iki rek garai kesro ae ya. Ya, pasti kita pengen ya. Isuk jangan asem, awan rawon, bengi soto. Ya, pasti pengen indah perasa. Lah, pertanyaannya ya, jiwa kita ini tadi, diri Januar ini terdiri dari jiwa, tubuh, dan roh. Nah, pertanyaannya pagi hari ini, roh kita kasih makan apa? Amin. Amin. Ya, setelah kita bicara tadi ya, mulut, perasa, ya, kita pengen makanan yang enak-enak ya. Makanan yang kita suka ya. Kita bicara tentang jiwa, pikiran kita. Ojo mikir aneh-aneh, ojo mikir aneh-aneh, ojo mikir aneh-aneh, sehat, 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 diberkati, diberkati, diberkati. Ya. Kita kasih seperti itu. Nah, pertanyaannya pagi ini, bagaimana dengan roh kita? Amin. Kita kasih makan apa roh kita ini? Nah, kita kasih makan apa roh kita ini? Jadikan doa itu adalah sebagai kebutuhan, Bapak Ibu. Ya, kalau dulu belajar di PS, kebutuhan itu ada dibagi menjadi 3 ya kalau nggak salah. Kebutuhan premier, terus apa lagi Bapak Ibu? Sekunder, tersier. Ya, kita jadikan doa ini sebagai kebutuhan apa? Apakah kebutuhan yang mahal? Ingat, Tuhan itu bukan susah untuk ditemui. Tuhan itu bukan Tuhan yang, waduh, kalau ketemu Tuhan ini harus bikin agenda dulu. Harus ngomong sekretarisnya dulu. No, dimanapun kita berada, kita mau berdoa, Tuhan ada. Ada amin? Amin. Waktu kita bekerja, nah mungkin kita sedang bekerja, tapi hati kita sedang berdoa. Ya, saya sering sekali mengalami hal itu. Ya, waktu saya naik sepeda motor, waktu saya naik mobil, saya nggak harus doa gimana ya. Tiba-tiba saya tuh pengen nangis. Ya, bukan karena meratapi nasib, no, tapi karena ada Tuhan di hati saya. Tuhan, tiba-tiba Tuhan munculkan, Yan, berdoa, berdoa. Bukan karena saya meminta sesuatu hal yang belum terwujud terus saya nangis. No. Tapi karena ada hadirat Tuhan yang turun. Saya alami itu. Bukan waktunya terus saya merem gini. Wah, nggak berhikmat. No. Waktu saya dengar di mobil lagu-lagu pujian, ya tiba-tiba saya nangis, neteskan air mata. Tanpa apapun. Ya, ini bukan bicara tentang roh. No. Ya. Ya, karena memang kita ini tadi terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Betul ya Bapak Ibu ya? Tubuh, jiwa, dan roh. Ya, seringkali kita ini terlalu dengan tubuh jiwa kita ini. Ya, mungkin tubuh jiwa ini nanti kita akan masuk ke liang kubur. Tapi ingat Bapak Ibu pagi hari ini, roh harus dikasih makan. Amin. Nanti tubuh kita waktu masuk liang kubur habis lenyap. Tapi roh kita bersama dengan Tuhan.
Kasih makan Bapak Ibu. Rohnya. Kasih makan. Doa, baca firman Tuhan. Doa, baca firman Tuhan. Menunya nggak aneh-aneh. Tuhan itu nggak kasih menu aneh-aneh. Ya, kalau kita manusia menunya kan aneh-aneh ya. Sego pecel, sego urap, soto daging, soto ayam, rawon, sop ayam, jangan asem, jangan kunci, akeh maceme. Ya, akeh maceme. Roh cuma dua, doa dan firman. Amin. Amin. Doa dan firman. Cuma itu aja menunya. Doa dan firman. Gak ada lagi. Kasih makan Bapak Ibu. Ya. Amin. Poin yang kedua tadi adalah doa adalah ya. Seringkali orang Kristen ini lupa doa. Ya, karena lupa akan kebutuhannya. Seringkali kita ini umat Tuhan itu lupa doa karena lupa akan kebutuhannya. Amin. Ya. Saya ulangi lagi ya. Seringkali kita ini sebagai anak-anak Tuhan lupa akan doa. Karena apa kita ini lupa doa? Karena lupa akan kebutuhan kita. Amin. Kalau kita nggak lupa akan kebutuhan kita, kita tidak akan lupa akan doa. Beras di rumah tinggal segenggam aja, kita bingung. Di kulkas nggak ada daging, kita bingung. Amin. Tapi pertanyaannya, orang Kristen seringkali kita lupa akan kebutuhannya. Ya, firman Tuhan katakan semuanya akan ditambahkan kepadamu, tapi carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya akan amin. Kita boleh bekerja keras, ya. Saya tidak melarang jemaat di tempat ini, ya. Kita boleh bekerja keras, kita kumpulkan deposito kita kumpulkan emas kita, ya. Tapi ingat firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jangan dibalik Bapak Ibu. Kalau aku ditambahkan oleh Tuhan, maka aku akan cari kerajaannya. Jangan dibalik Bapak Ibu. Saudara-saudara. Carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan. Susah ini Bapak Ibu, susah. Ya, susah. Susah. Tuhan, aku kira Tuhan pas-pasan Tuhan. Pas-pasan Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ingat, carilah dahulu kerajaannya. Itu bukan hanya bicara tentang hari Sabtu dan Minggu. Amin. Bicara tentang setiap hari. Amin. Amin. Iya Yan, aku doa. Aku cari kerajaan Tuhan. Kalau hari Minggu. Amin. Aku doa Yan. Kalau hari Minggu. Apalagi sekarang nih ya. Kalau dulu nggak ada nih yang bicara tentang ibadah online. Ya, semua pasti mengusahakan untuk datang ke gereja. Ya, dengan adanya fasilitas ibadah online. Aduh, aku rodok males rek nang gereja. Ya, padahal keadaannya sehat, buger. Semuanya dicukupi. Aku rodok males rek nang gereja. Wis nang omahe ibadah online. Karena lupa akan kebutuhannya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya, jangan lupakan kebutuhan kita. Jangan lupa kebutuhan roh kita. Amin. Ya, doa itu adalah kebutuhan. Ya. Poin yang ketiga. Ya. Poin yang ketiga. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu, katakan selalu. Ya,
wis kudu harus ditambahi selalu. Ada hal yang penting, ya. Ada hal yang Tuhan itu mau tekankan. Sudah harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, selalu. Kenapa sih? Apa sih arti dari kata selalu? Ya. Doa itu adalah gaya hidup. Amin. Doa itu adalah gaya hidup. Nah, saya pasang gambar orang lari pakai masker. Ya. Dulu kalau kita olahraga itu enak-enak aja. Ya, nggak pakai masker Sekarang kalau kita olahraga, kita pernah melihat orang yang pakai masker meskipun harus lari. Betul ya Bapak Ibu ya? Mulai gaya hidup. Dulu di awal pandemi semua pada ngomel, "Lapo sih gaya masker? Lapo sih maskeran?" Ya, sekarang masker itu sudah jadi gaya hidup. Ya, secara tidak langsung Bapak Ibu merubah gaya hidup kita. Betul? Betul? Gaya hidup. Bagaimana dengan doa kita? Nah, saya tulis di sini gaya hidup itu awalnya berasal dari eksternal menjadi internal. Dulu kalau kita punya putra putri yang masih kecil sekolah minggu, ya kita harus diingatkan, "Nyo, jangan lupa pakai masker." Ya, pakai masker. Susah dulu, ya katakan si Sinyo ini ya, pakai masker susah banget. Harus diingatkan kalau pergi, "Nyo, masker." Nah, tiba-tiba karena setiap hari diingatkan menjadi internal. Sinyo ini paham. Kalau aku pergi harus pakai, nggak perlu disuruh. Nggak perlu disuruh. "Mah, masker, Sinyo mau pergi." Wah, pasti mamanya seneng, bangga. Betul ya Bapak Ibu ya? Karena sudah memintanya, "Mah, masker." Nah, seringkali Bapak Ibu Gembala di tempat ini bicara tentang jangan lupa ibar, jangan lupa baca firman Tuhan, jangan lupa doa. Ada jemaat, ya, oh ya doa. Secara internal, secara hatinya, otomatis, oh ya kalau pagi harus dengar ibar dulu. Oh ya, kalau pagi harus doa dulu. Karena itu jadi gaya hidup. Kalau Bu Febe lupa sharing ibar, pasti ada yang protes. "Bu Febe kok ibarnya belum dibagi?" Mungkin kelewatan. Ya, itu ada orang secara nggak langsung meminta. Karena secara internal. Kalau kita ya pernah ngajari anak kita untuk gosok gigi, ya pertama kita ajari terus, "Nyo, sebelum tidur harus gosok gigi. Sebelum tidur harus gosok gigi." Lama-kelamaan jadi gaya hidup. Nggak perlu kita suruh. Gosok gigi sendiri. Seneng nggak? Pasti seneng. Hatinya, wah sudah mandiri. Nah, waktu kita punya gaya hidup doa, ya saya percaya, ya yang di depan ini nggak perlu teriak-teriak, "Weh, doa, jangan lupa doa, jemaat, jangan lupa doa." Karena sudah jadi gaya hidup. Wah, jemaatku sudah bertumbuh. Ingat, gaya hidup ini personal. Ya, meskipun Bapak Ibu Gembala, Bunda ini sampai ndower ngomongnya ya, "Doa, doa, doa." Tapi secara kita sendiri, kita tidak pernah menanggapinya. Ingat, tidak pernah berubah. Ya, saya baca di Google ya, untuk merubah gaya hidup itu butuh 21 hari atau sampai 22 hari. Itu harus kita lakukan rutin. Rutin baru itu jadi gaya hidup. Kalau seminggu itu masih belum jadi gaya hidup. Apalagi seminggu bolong-bolong. Belum jadi gaya hidup. Tapi kalau itu sudah kita lakukan 1 bulan penuh, kita rutin, kita doa, kita baca ibar, kita dengar ibar, kita doa secara pribadi tanpa dibengoi. "Wih, doa." Ya, "Wih, doa." Ya, itu sudah jadi gaya hidup. Sudah jadi gaya hidup. Nah, siapa yang di sini pernah ya waktu acara gereja, kita doa makan ya Bapak Ibu, doa makan. Sebelum makan ada yang berdoa lagi?
Betul ya? Anda ini ya? Ada. Kenapa? Karena itu sudah jadi gaya hidup kita. Kita ini sudah doa makan di depan ya. Sebelum kita menikmati ya, kita sudah doa bersama-sama. Mau makan kok kita doa lagi. Karena apa? Karena itu sudah jadi gaya hidup kita. Karena itu kita lakukan setiap hari. Nah, Tuhan mau doa itu jadi gaya hidup kita. Amin. Tuhan mau doa itu ada sebagai kebiasaan hidup kita, gaya hidup kita. Bukan hanya sebagai eling wis. No, tapi gaya hidup. Amin. Amin. Ya, membangun kebiasaan itu perlu proses, Bapak Ibu. Ya, perlu proses. Ya, membangun kebiasaan doa itu perlu proses. Ya, kita memberikan waktu kita itu perlu proses. Yang berkeluarga punya mesbah keluarga itu perlu proses. Tapi jangan pernah tinggalkan. Amin. Ya, jadikan doa itu gaya hidup. Poin yang pertama, doa itu apa? Penting. Poin yang kedua, doa itu adalah kebutuhan. Poin yang ketiga, doa itu jadikan gaya hidup dalam hidup kita. Poin yang terakhir, poin yang keempat. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, Tuhan ini luar biasa. Ya, Tuhan ini luar biasa. Waktu Dia suruh orang, kami itu harus ya doa, harus selalu tegaskan Tuhan selalu berdoa. Tahu kita ini manusiawi. Kalau kita lakukan terus-menerus, kadang-kadang kita bosen. Dikatakan firman Tuhan, wis dibentengi sama Tuhan. Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Hebat ya firman Tuhan ya. Nah, apa sih arti dari kata jemu-jemu? Ya, doa itu harus dinikmati. Amin. Doa itu harus dinikmati. Katakan bersama saya, dinikmati. Ya, kalau kita sakit, kita pasti ngomong, coba nikmatono ae wis makanmu iku. Ya, dinikmati makan itu. Kalau kita makan, ya, misalnya saya suka sego rawon, ya, kita pasti nikmati makanan ini, sendok demi sendok. Dagingnya demi secuil, kita nikmati makanan kita. Kenapa? Karena kita tahu ini itu kesukaanku. Ya, ini itu kesenanganku. Kita nikmati sendok demi sendok rawon itu. Ya, kita nikmati. Lah, pertanyaannya pagi hari ini, apakah kita menikmati doa kita sehari-hari? Atau kita, Tuhan Yesus terima kasih Tuhan buat semalam Tuhan sudah dijagai, haleluya, amin. Nah, keselak Bapak Ibu, keselak. Ya, kita pasti nikmati sendok demi sendok, sendok demi sendok, sendok demi sendok. Ya, kita pasti nikmati. Ya, satu contoh nih ya, ini lucu. Ya, kalau makan ayam KFC, McD, ya. Yang saya kelontok dulu itu kulitnya. Saya taruh. Terus saya makan dagingnya. Lah, kulitnya ini kan enak ya. Betul ya Bapak Ibu ya? Enak ya? Tapi nggak bagus ya Bapak Ibu ya. Ya, ini kulit ini nikmat. Saya taruh dulu. Ini makanan terakhirku yang enak ya. Nanti kalau sudah mau selesai baru kita makan. Kenapa? Karena itu nikmat. Bayangkan yang kita nikmati tiba-tiba diambil sama orang. Wah. Oh, puji Tuhan. Aduh. Berkat Tuhan melimpah ya Mak De ya. Beli lagi ya. Bayangkan kalau itu yang terakhir ya, kulit itu yang kita harap-harapan enak dimakan orang. Waduh. Jam doa kita ini sudah taruh jam doa kita. Aku ojo lupa doa ya jam 7 ya. Aku mau nikmati Tuhan. Jangan sampai hal yang nikmat itu kalah dengan sinetron. Kalah dengan grup WA kita. Ya, tuh, sekarang ini opa-oma itu luar biasa loh. Lihat, grupnya itu banyak. Ya, opa-oma itu grupnya banyak.
Ngalang-ngalang arek nom, ngomong ya. Setiap 5 menit ceting 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 ceting. Apa grupe alumni SSD, SMP, SMA, apalagi ya kumpulan ini, kumpulan itu ya. Jangan sampai doa yang harus kita nikmati kalah dengan grup WA kita. Amin. Ya. Amin. Waduh, aku enak-enak doa rek. Centing 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 centing. Aduh, sopo sih rek? Tanganku gawatel iki rek. Ya. Ya. Apalagi yang anak muda. Centing-centing, waduh rek, mimiku iki bodoh aku iki lah. Mimi maneh. Ya. Ya. Nek gak ndang tak bales iki ngamuk ini ya. Nah. Jangan sampai hal yang di luar itu. Jadi kita tidak menikmati doa. Amin. Amin. Ya. Doa itu sangat berhubungan dengan iman, ya. Pertanyaannya, bagaimana dengan doa kita? Apakah kita ini nikmat dengan doa kita? Ya. Apa kita ini sehari-harinya menikmati atau doa ini cuma jadi rutinitas? Ya. Ya wis lah. Bunda ngomong harus doa, rutinitas. Beda Bapak Ibu. Ya, waktu kita menikmati makanan yang kita sukai dengan makanan yang tidak kita sukai, itu berbeda. Beda Bapak Ibu. Waktu kita doa itu adalah hal yang harus kita menikmati, dinikmati. Kita pasti nggak akan ayo nang mari rek, ayo nang mari. Iki pasale kok cek dawa sih rek. Pasal iki. Nah, dulu. Saya dulu kalau sebelum baca firman Tuhan, saya lihat ayat terakhirnya itu di ayat berapa. Jadi misal nih, Lukas pasal 19, ini cuma sampai ayat 48. Waduh, dawa iki rek. Tapi kepokso. Kudu tak waca ya wis lah, tak waca ae wis. Nah, satu ketika ketemu sama ayat, wih, ternyata sampai ayat 10 tok, wih, saweneng Bapak Ibu, waca. Nah, ada yang 70, kalau Mazmur ada yang ayat sampai 100 lebih Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita harus baca itu? Nah, kan, baca firman Tuhan. Ingat, saya dulu seperti itu Bapak Ibu ya. Saya tak delok ayat terakhir sampai ayat piro iki rek? Waduh, kok ayat sampai ayat 70 rek. Ngawal lu ndas iki rek. Wong nunggu meneng rasane gak enak gawatel rasane ya. Nah, kita enggak menikmati. Gopo ocol ae. Ya, gopo ocol ae rasane. Kalau kita menikmati, gak usah didelok ayat terakhir. Kita baca aja. Kita baca ayat demi ayat demi ayat. Beda ya Bapak Ibu ya? Beda ya. Jadi doa itu jadikan hal yang bisa dinikmati dalam hidup kita. Amin. Poin yang pertama, doa itu adalah apa? Doa yang penting. Poin yang kedua, doa itu adalah kebutuhan. Yang ketiga, doa itu adalah gaya hidup. Yang keempat, doa itu harus dinikmati. Nah, yang terakhir, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Apa sih hasil doa itu ya Bapak Ibu? Ada 2 poin sebentar aja yang akan saya sampaikan. Ya, apa sih hasil doa itu ya? Buka ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 sama ayat yang ke-7 dulu. Ya. Ya. Di sini dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Hasil dari doa dan iman kita adalah, yang pertama adalah pertolongan Allah. Siapa di sini yang membutuhkan pertolongan Allah? Angkat tangan. Saya pasti angkat tangan karena saya butuh pertolongan Allah. Ya. Karena waktu kita firman Tuhan katakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Pasti ada pertolongan Allah. Katakan bersama saya, pasti ada pertolongan Allah. Ya, poin yang kedua, ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Ya, poin yang kedua, waktu kita doa dan iman kita mulai terbangun, ya, ada pembelaan Allah.
Siapa di sini yang butuh dibela sama Allah? Angkat tangannya. Saya pasti angkat tangan. Karena saya butuh pembelaan Allah. Ya, manusia ya boleh menyalahkan kita atau kita jadi apalah salah-salahan. Tapi ingat, saya cuma berdoa, Tuhan tolong aku, bela aku Tuhan. Amin. Ya, waktu kita ini jadikan doa itu penting. Waktu kita jadikan doa itu sebagai kebutuhan. Waktu kita jadikan doa sebagai gaya hidup. Dan yang terakhir, waktu kita menikmati doa kita, ingat, ada pembelaan Allah, ada pertolongan Allah. Amin. Amin. Dan yang terakhir, ayat yang ke-8. Ya, ayat yang ke-8b di sini dikatakan, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia Tuhan mendapati iman di bumi? Adakah Tuhan mendapati ABC Mozar masih ada iman? Ini sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi kita? Puji Tuhan, kalau pagi hari ini kita jawab ada Tuhan. Ingat doa. Ingat iman. Ingat ya, waktu kita doa pasti ada iman. Ya, waktu orang yang beriman, orang yang katakan beriman, itu pasti ada doa. Nggak mungkin salah satu ini hilang. Aku jadi orang yang beriman, tapi tidak berdoa. Aku doa, tapi gak punya iman. Nggak mungkin. Waktu kita doa, pasti ada iman. Ya, waktu iman kita terus bertumbuh, pasti ada kehidupan. Waktu ada kehidupan dalam hidup kita, pasti ada buah. Amin. Amin.